Halo, nama saya Televius Natael, NIM 1822206, dan sekarang saya akan menjelaskan hasil tugas saya untuk OTS Sistem Multimedia. Lihat dulu dari salah satu terkait dengan ini soalnya. Jadi Anda beli TV dengan layar 4K. TV tersebut menggunakan subsampling 4:2:0 dengan refresh rate-nya 60 fps. Ditanya itu berapa bitrate yang diperlukan supaya 60 fps. Nah, berarti yang kita ketahui itu kan pertama resolusinya 4K. Resolusi 4K berarti 3840 dikali 2160 pixels. Subsamplingnya itu 4:2:0. Nah, untuk device itu sendiri kan ngerekam gambar itu awalnya tuh RGB. Nah, RGB itu supaya nggak gede datanya dikonversi menjadi YCBCR, yaitu untuk keterangannya terang gelapnya cahaya, dan CBCR itu untuk warnanya. Nah, kenapa untuk setiap jenis subsampling Y itu selalu 4 dan yang diubah itu cuma CB dan CR? Karena manusia itu lebih sensitif dengan terang gelapnya cahaya, intensitas cahaya dibandingkan dengan warna. Makanya yang dikurangi itu warna itu. Nah, selanjutnya refresh rate 60 fps. Ditanya berapa bit yang diperlukan kalau untuk 60 fps ini. Berapa bit yang diperlukan untuk 60 fps. Bitrate. Nah, step pertama kita mencari pixel per frame. Jadi satu frame gini ada berapa pixel? Cukup kalikan aja yang horizontal dengan yang vertikal. Dikalikan hasilnya 8.394.400. Lanjut ke step berikutnya, kita akan menghitung satu frame itu ada berapa bit. Nah, iya, bit per frame. Untuk itu pertama kita perlu ketahui dulu bit per pixel. Jadi pertama kan subsampling itu 4:2:0. Untuk blok yang berukuran 8 kali 2 pixel kayak gini, ada 8Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8Y, dan 2CB, 2CR. Nah, berarti karena 1Y atau 1CB, 1CR itu ada 8 bit untuk data informasinya. Jadi karena ini ada 8, 8 dikali 8, 64 bit per pixel. Itu untuk yang Y. Untuk yang CB, berarti dikali 2, 16. Untuk yang CR dikali 2, jadi 16. Dalam satu blok berarti ada 96 bit. Karena 64 ditambah 32. Nah, berarti karena bloknya itu ada 8 frame. Satu blok kita ada 8 pixel, maaf. Karena satu blok kita 8 pixel. Berarti untuk ini cukup 96 dibagi 8. Alias, berarti satu pixel memiliki 12 bit. Tuh. Maaf, mungkin ini cukup ditulis ulang lagi ya, rumusnya biar lebih jelas. 96 bit bagi 8. Nggak usah apa-apa. Intinya 12 bit, ini dalam satu pixel. Jadi ya 12 bit per pixel kita kalikan dengan pixel per frame ini. Jadikan yang ini pixel per frame. Jadi hasilnya adalah 5 miliar. Hasilnya adalah 99.532.800 bit per frame.
Kita ke step 3, kita mencari bit untuk 60 fps dalam 1 detik. Karena 60 fps itu berarti dalam 1 detik ada 60 frame. Berarti 60 dikalikan dengan ini, yang 1 frame ini ada berapa bit gitu kan. Dikalikan hasilnya adalah 5,971,968 gigabit per second. Atau untuk yang panjangnya ini. Jadi dalam 1 detik kita ada 5 gigabit. Setelah lanjut adalah soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini kan disuruhnya kita buat data string yang berisi 5 karakter pertama. Nama depannya pakai nama sendiri, 5 karakter utamanya. Jadi kalau nama Satell versatile ambil THEOL, jadi ini Theol STI ITB. Pertama kita disuruh mengisi tabel frekuensi. Jadi simple banget. Cukup kita hitung-hitung saja masing-masing hurufnya. S itu ada 2 di sini. T itu ada 4. Ya gitu seterusnya, hasilnya seperti ini. Dilihat yang paling banyak T, yang paling sedikit BHOL. Selanjutnya kita perlu menggambar huruf menterinya. Berdasarkan tabel frekuensi ini ada step-stepnya, bisa saya jelaskan dari Drawio. Pertama kan seperti ini distribusinya. Nah, kita lihat dari yang paling kecil tadi itu ada yang 1 dengan 1, B dan A. Paling kecil, digabungin jadi 2. Lalu ada lagi yang paling kecil selanjutnya yang 1 dengan 1 ini O dan L. Digabung menjadi 2 juga. 2, 2, 2, 2. Nah, karena ini ada yang di atas ya. Jadi kita ambil yang di atasnya dulu. S dan E. Digabung lagi jadi SM4. Kita lihat lagi ternyata yang paling kecil yang ini. 2 sama 2. Digabunglah. 4 dengan 4. Kita lihat cek ini, yang cek atas. Ada 3 dengan 3. Yang lebih kecil. Gabung menjadi 6. Berarti ada 6, 4, dan 4, dan 4. Berarti kita ambil 4 yang kiri, 4 yang paling atas, dengan 4 yang pertama. Jadilah 4 dengan 4, 8. Selanjutnya yang paling kecil yang 6 dan 4. Digabung jadi 10. Digabunglah jadi satu pohon dengan 18. Setelah itu tambahkan 0 untuk semua yang di kiri, tambahkan 1 untuk yang ke kanan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau misalnya mau cek dari dokumen ada link ke Trilio-nya. Lanjut ke C, tabel kode biner untuk masing-masing karakter. Nah, berarti ini tinggal mengikuti pohonnya aja. Bisa kayak S ada di sini 100. Kan 100. T tadi kiri 0 kanan 101. Yang I 110. 110. I di sini kan benar. Begitu ya, terus bisa dilihat hasilnya. Jadi yang paling banyak dipakai kan T dengan hurufnya ada 4 frekuensinya. Yang itu paling banyak, kode binernya paling dikit. Dan yang BHOL ini kan yang paling dikit ya. Yang cuma ada 1 frekuensi. Jadi 4 bit. Kan jangan dipakai gitu kan. Dan sisanya 3 bit. Karena frekuensinya range dari 2 kali sama 3 kali gitu. Nah, selanjutnya kita perlu hitung rata-rata bit hasil enkripsi. Caranya gimana? Kita lihat jumlah kode binernya. Ini kan ada 3 bit. 3 bit dikalikan dengan frekuensinya 2. Jadi 6 bit. Ini ada 2 bit. Dikalikan dengan frekuensinya 4. Jadi 8 bit. 3 bit. Frekuensinya ada 3. Jadi 9 bit. 2 dengan 3, 6. 4 dengan 1, 4. 4, 4, 4, 4. Terus 3 dengan 3, 9. Totalin hasilnya 54. Total ini jumlah bit dibagi dengan jumlah karakter yaitu 18. Hasilnya adalah rata-rata, yaitu 3 bit per karakter. Nah, lanjut ke E.
Hitung ukuran total bit dari hasil kompresi jika jumlah karakter asli adalah 1000 karakter yang distribusinya sama dengan frekuensi tabel. Jadi sebenarnya paling simpelnya tuh tinggal 3 dikali 1000. Cuman supaya terlihat terlihat aja gimana distribusinya. Kita bisa pakai probabilitas terus dikalikan dengan 1000. Kayak S itu kan tadi frekuensinya 2 ya, untuk 18 karakter. Berarti 2 per 18 dikalikan dengan 1000 hasil 111. Ini hasil 222 gitu, terus. Dan di sini ada yang 56-nya 2 dan ada yang 55-nya 2. Saya jelaskan kenapa seperti ini, karena untuk frekuensi itu kan seharusnya bilangan bulat ya. Tapi sayangnya di situ tuh hasilnya tuh 55,5. Sebenarnya yang lain itu dia tuh juga koma. Tapi kan komanya ada yang di atas 5 dan di bawah 5, jadi bisa dia ke atasnya atau di bawahnya gitu kan. Cuma di situ 55,5 pas di tengah. Dan karena ada 4 yang hasil yang nilainya ini 55,5, jadi supaya bener aja angkanya 1000 hasil akhirnya, aku sengaja tambahin B dan H ini jadi 56 dan OL ini jadi 55. Supaya nanti hasil total ini semua, total frekuensi itu hasilnya ada 1000 gitu. Jadi dia seperti itu. Kita kalikan aja ini bit per karakter kali, ditotalin hasilnya ada 3000. Jadi total bit hasil kompresi ada 3000. Kalau karakter aslinya 1000. Dan pembagiannya sama. Selanjutnya ada hitung rasio kompresi jika tiap karakter dalam representasi asli disimpan dalam 8 bit. Nah, aku asumsikan kita pakai angka yang bukan yang ideal 1000, tapi angka yang awal yang masih 18 karakter. Kalau 18 karakter kan kalau dikali 8 berarti 144 bit. 144 banding 54 itu 8 banding 3. Gitu. Sekarang kita bicarakan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya pertama, movement tree itu lossless. Jadi kualitas media itu setelah dikompresi dan didekompresi lagi, hasil dekompresinya itu kualitasnya masih sama dengan sebelum dikompresi. Sehingga dia tuh menjaga kualitasnya lah, jadi bagus. Selain itu, decodingnya bakal cepat prosesnya, karena bentuknya kan tree ya. Algoritmanya simple jadinya, cukup traversal aja. Kalau satu ya ke kanan, satu lagi ke kanan sampai ketemu. Kalau misalnya ya ke kiri, ke kiri sampai ketemu, udah gitu. Traversal jadinya. Jadi simple dan cepat. Kekurangannya, sorry, karena ada simple dan cepat juga, makanya dia juga simple untuk dibuat. Salah kenapa di sini? Sorry. Mudah untuk dibuat karena codingnya traversal. Keterbatasannya tapi ada. Nah, satu, dia itu karakter-karakternya berdiri sendiri. Tidak bisa mengenal pola atau campuran karakter. Misalnya, kalau misalnya kita kompresi LZW misalnya, dia itu kan setiap kali ada pola baru, misalnya A dicampur B jadi AB gitu kan, dia tuh bakal membentuk indeks baru gitu. Misalnya, atau mungkin kayak ST gitu, atau langsung bentuk satu simbol kayak STI gitu polanya. Itu dia bakal nambahin indeks baru gitu. Jadi, untuk yang banyak pola seperti itu, LZW itu bakal lebih efisien dibandingkan dengan movement tree yang ngitungnya itu per karakter. Selain itu, ini juga sangat sensitif dengan perubahan data. Karena frekuensinya harus exact gitu untuk bikin movement tree-nya. Misalnya kan kalau LZW itu kan tabelnya itu kan udah ada ya di pengirim dan penerima. Jadi kalau misalnya datanya berubah gitu, tabel untuk ngedecode dan nge-encode itu masih sama. Jadi dia tuh nggak perlu ngirim ulang lagi movement tree. Karena masing-masing udah punya tabel lah, jadi nggak perlu banyak ganti gitu. Cukup ganti data hasil encryption-nya aja, data isinya. Tapi untuk movement tree, karena tree-nya itu dibuat sama encoder, dan encoder itu harus ngirim struktur tree-nya dalam bentuk header ke dekompresornya. Jadi
Nanti kalau misalnya datanya berubah, otomatis tree-nya berubah. Kalau tree-nya berubah, otomatis dia harus ngirim ulang lagi tree itu yang baru ke, data kompresornya, gitu. Jadi sama, keterbatasan yang ketiga itu mirip-mirip dengan yang kedua, karena dia mengirim movement tree bersama dengan data dalam bentuk header, di header-nya, maka otomatis lebih banyak data yang dipakai. Jadi datanya, bit-nya itu, ada bit yang khusus buat header struktur pohonnya. Sehingga, akibatnya campuran dari ini, yang satu ini dan yang ini, mengakibatkan untuk beberapa file tertentu, movement tree itu jadinya sangat tidak efektif sebagai metode kompresinya dibandingkan dengan LZW. Oke, lanjut ke sekarang ke tentukan hasil encoding dari string yang sudah dibuat tadi 18 karakter. Nah, ini tabelnya untuk kode biner dan ini adalah stringnya. Gampang banget. T ya 01 bisa. H sesain di sini H tuh H sesain. Terus E masukin jadi fruit. Ini hasilnya. Nah, tapi hasil dari aku nyari-nyari juga sama dengan bantuan website, beberapa informasi dari website dan ChatGPT juga. Ternyata kan, untuk file itu kan disimpan dalam satuan byte. Jadi ketika kita nge-encode Huffman tree dan kita bentuk dalam bentuk byte kayak 8888 bit gitu kan, seringkali, bit yang kita hasil encode itu tuh tidak memenuhi byte, ada yang kurang lah, nggak bentuk kelipatan 8. Contohnya kayak hasil encode aku ini, dia itu kalau misalnya kalau di mode 8 masih ada sisa 6. Berarti perlu ada 2 bit lagi supaya hasilnya itu byte, dalam bentuk byte kelipatan 8. Makanya, di header-nya itu juga ditambahin padding. Padding, di header sama di belakang itu tambahin padding. Sorry, di belakang itu ada padding 00 supaya bentuknya byte. Lalu di depannya ditambahin header untuk ngasih tahu berapa banyak padding dalam kodenya supaya nanti hasil dekompresinya akurat. Supaya tahu kalau misalnya 2 bit di belakang ini tuh cuma padding dan meaningless gitu. Nah, jadi ketika tahap-tahap encoder itu gimana? Pertama itu kan, encoder itu bakal ngirim hasil enkripsinya beserta dengan header-nya. Di dalam header-nya itu ada struktur pohon movement tree-nya. Nanti dekompresor akan membangun kembali movement tree berdasarkan header itu. Habis itu dia akan membaca file bit per bit kayak bitstream saya menavigasi movement tree. Nah, cara navigasinya itu dia mulai dari root. Jika dibaca 0 maka ke kiri, jika dibaca 1 maka ke kanan. Sampai ke daun pohon yang, daun pohon ini. Ketika dia nyampe daun pohon, dia bakal ulang lagi. Sampai semua bit terbaca alias no file. Nah, kalau misalnya kita ngelakuin, padding, kayak tadi jika per byte ini, maka byte pertama adalah paddingnya. Contoh, ini untuk yang nggak pakai, coba yang simple dulu yang nggak pakai, padding. Gampang aja, 01 ya T, 001 ya H gitu. Sesuaiin aja sama pohon ini. 0 kiri 1 T. Kiri 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 kanan H. Kanan kiri kanan E gitu. Sama dengan, byte. Karena dia baca bit per bit ya, jadi sebenarnya aman aja meskipun kepisah gitu. Kayak gini kan agak kepisah ya. Ini kan agak kepisah byte-nya. Nah, jadi pertama padding, diketahui oh 2 bit belakang itu padding. Lanjut ke ini, pertama, kiri, kanan ketemu T, ulang, loop lagi awal. Kiri kiri kiri, kanan ketemu H, balik lagi. Kanan, kiri, kanan, balik lagi. Kiri kiri, kanan, kiri, ketemu O,
isi lagi terus sampai di akhir terakhir 2 ini diketahui padding udah terdekripsi decode lah hasilnya gitu. Lanjut ke nomor 3. Diketahui ada diketahui ada tangan nada C mayor itu seperti ini frekuensinya. Dan juga diketahui mode samplingnya A 800 Hz dan B 1000 Hz. Pertanyaan pertama, untuk setiap nada apakah terjadi aliasing? Aliasing itu kan terjadi jika frekuensi sampling tidak memenuhi teorema Nyquist. Teorema Nyquist menyatakan suatu sinyal harus disampel dengan sampling frekuensi lebih besar sama dengan 2 kali frekuensi tertinggi sinyal. Seperti ini nih formulanya. Nah, jadi bisa dibilang juga Nyquist rate per 2 harus lebih besar sama dengan highest frekuensi. Jadi kita bisa tahu apakah aliasing itu terjadi atau tidak dengan membagi dua dulu frekuensi sampling, terus kita bandingin dengan frekuensi highest-nya. Kalau misalnya highest frekuensinya itu di atas, berarti dia aliasing. Mode sampling A 800, berarti ada 400 Hz. Kalau mode sampling B 1000 dibagi 2, 500 Hz. Dengan asumsi tiap tinggi nada sebagai frekuensi tertinggi sinyal masing-masing ya, masing-masing. Hasilnya jadi seperti berikut. 261 itu di bawah 400 sama di bawah 500. Jadi pasti hasilnya 0 dan 0, nggak ada aliasing. 300 ini atas ini semuanya nggak bakal ada aliasing. Di latensi dia tuh di atas 400 tapi di bawah 500. Jadi aliasing di mode A tapi tidak aliasing di mode B. Tiendo yang tinggi 523,25 Hz. Dia tuh udah di atas mode A dan mode B sehingga dua-duanya akan terjadi aliasing. Nah, apa sih yang terjadi ketika aliasing? Nada yang dihasilkan itu akan berbeda. Nada dengan mode A akan terdengar lebih rendah dibandingkan dengan nada mode B. Sebabkan aliasing di mana mode A jadinya terdengar seperti 360 Hz. Taunya dari mana? Cukup dilihat dari ini. Nilai mutlak dari frekuensi yaitu 440 Hz dikurang dengan samplingnya itu 800. Jadinya 360 Hz. Nah, lanjut ya. Oke. Apa akibatnya untuk musisi atau pengguna? Jadi nada yang direkam dan dimainkan tidak sesuai, sehingga akibatnya ya, kalau misalnya musisi itu kan kadang suka menggunakan rekaman untuk latihan kayak menilai hasil saya sendiri atau untuk merekam hasil karya mereka. Kalau misalnya tidak sesuai gitu, jadi hasil rekamannya nggak sesuai dengan ekspektasi dan keinginan musisinya. Jadi mereka mesti ngeredo lagi dengan sampling yang lebih tinggi gitu. Karena kalau enggak hasilnya itu kurang baik, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jadi kalau misalnya mereka membuat kayak satu musik gitu, dan misalnya di tengah-tengahnya itu di frekuensi yang tinggi terjadi aliasing. Hasil musik yang terdengar itu baik bagi pengguna juga itu akan jadi tidak bagus karena terganggu. Yang seharusnya lebih tinggi jadi terdengarnya rendah dan harmonisasi musiknya jadi kacau. Kedengarannya jelek lah. Itu adalah kekurangannya.
Nah jadi, sekarang aku akan memutar contoh hasil audio itu yang "la" dan akan menjelaskan apa yang terjadi. Eee maaf, aku ulang lagi. Jadi intinya ya seperti itu, hasil berbeda. Kalau aliasing ya jadi terdengar lebih rendah gitu, akibat aliasing. Nah, lanjut ke C. Saya akan mencoba memperlihatkan, mendemokan dalam bentuk Python, jadi bisa dilihat di VS Code aku. Nah, jadi ini adalah file, Python yang kode yang aku pakai untuk nge-generate suaranya. Frekuensi yang 440, durasinya 5 detik. Dibuat dengan nama yang 800 Hz ini nih, yang samplingnya 800 ini, sampling 1000 yang ini. Oke. Nah, tadi aku udah run sebelum membuat video, jadi ini ada filenya dalam bentuk WAV formatnya. Ini ada aku buat kode untuk ngetes ya. Kita bisa coba run aja. Kalau misalnya aku input B, nanti dia bakal ngeplay yang 1000 Hz. Nah, kalau misalnya aku coba run yang A, tidak akan bisa jalan. Karena 800 Hz itu tidak didukung oleh device saya. Jadi dia tuh harus lebih tinggi dari 800 Hz sample rate ya. Kalau nggak gitu nggak bakal bisa jalan. Tapi kita bisa menggunakan media player eksternal. Oke, jadi ini aku udah siapin media player eksternalnya. Aku play yang 1000 dulu. Nah ini yang 800. Oke, tadi terdengar seharusnya perbedaannya. Yang 800 terdengar lebih rendah dibandingkan yang 1000. Penjelasannya sudah aku kasih juga tadi pas di awal di A ini, karena terjadi aliasing, sehingga terdengar seperti 360 Hz. Ya dari yang 440 dikurang 800 terus dinilai mutlakin lah. Nah begitulah alasan kenapa bisa terjadi seperti itu, karena sampling rate-nya tidak memenuhi teorema Nyquist. Sekian penjelasan saya untuk hasil tugas multimedia saya. Mohon maaf jika suara saya kurang baik, karena saya sedang batuk pilek, jadi jujur suaranya mungkin kurang terdengar bagus lah. Sekian dan terima kasih.